Salam Pramuka, salam bertemu kakak-kakak dan adik-adik. Saat ini saya akan memberikan tema tentang golongan dan tingkat di dalam pramuka penegak atau tingkatan SLTA. Bahwa muncul pertanyaan begini, siapakah adik-adik itu sebetulnya? Jawabannya, aku seorang pramuka. Dari zaman TK sampai SMA jawabannya sama. Lalu muncul pikiran pramuka itu hanya sama saja dari TK sampai SMA. Nah, kalau seperti itu yang terjadi memang membosankan, mandek, dan tidak mau berangkat pramuka. Itu faktanya banyak sekali. Itulah pandangan yang salah. Dan itu nonton dari luaran saja. Yang terjadi sebenarnya seperti apa? Bapak ibu kita yang dulu pernah pramuka sekarang itu pasti mengakui zaman waktu menjadi pramuka ya nggak mau karena belum tahu. Tapi sekarang tahu bahwa pramuka itu tempat untuk pendidikan karakter. Dan itu di dalam anggaran dasar gerakan pramuka, terutama pasal 2, itu sudah dijelaskan. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan berstatus badan hukum. Jadi sudah diatur dan itu mempunyai status badan hukum. Artinya kuat kedudukan pramuka itu. Kemudian dijelaskan anggaran rumah tangga di pasal 1. Gerakan pramuka adalah gerakan Praja Muda Karana. Adalah lembaga pendidikan kaum muda yang didukung oleh orang dewasa. Jadi orang tua itu mendukung karena mengerti kegunaannya. Kita yang masih SLTA ini kalau tidak tahu gunanya kan tidak mau jalan. Maka pramuka itu karena tidak tahu gunanya ya males-malesan. 2. Gerakan pramuka itu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan sebagai cara mendidik kaum muda dengan bimbingan orang dewasa. Maka di dalam pramuka ada namanya pembina. Memang tingkatan penegak nanti yang namanya Dewa Nambalan itu akan mulai difungsikan, dilatih secara intensif untuk nanti tidak semuanya ditangani oleh pembina. Ini sistem pendidikannya dalam pramuka. Kalau anak SD itu pembina semuanya, tetapi kalau udah SLTA itu nanti teman-temannya memberi. Pemerintah melalui pendidikan mengarahkan bahwa pramuka itu menjadi pendidikan karakter. Di dalam pemerintah nanti kita akan melihat dimantapkan dalam kurikulum 2013, berarti diintegrasikan dengan kurikulum intrasekolah. Di sana ada 18 karakter yang ditanamkan kepada kita lewat pramuka, juga lewat pendidikan. Umpamanya pendidikan keterampilan, semakin terampil, kedisiplinan, semakin disiplin dan mengerti makna disiplin. Hormat pada orang tua. Kenapa harus hormat? Ya tahu. Latihan bicara di depan umum, bahwa ada banyak usia-usia remaja bisa ngomong kalau tidak resmi, tetapi kalau diuji resmi itu ngomongnya belepotan. Dan dilatih sopan santun sesuai adat yang berlaku di wilayah itu. Misalnya ketemu orang, ada yang sopan santunnya salaman, ya salaman. Tapi ada juga yang sopan santunnya di situ mungkin menunduk, ya menunduk. Itu dilakukan sesuai itu. Adik-adik dilatih dan berlatih keterampilan. Dilatih, pembinanya ada dan berlatih
Jadi siswanya sendiri ya latihan. Karena kalau pembinanya yang menyelesaikan berarti adik-adik tidak terampil. Maka dilatih dan berlatih. Dilatih kedisiplinan dan adik-adik ya berlatih disiplin. Dilatih hormat pada orang tua. Lah adik-adik ya hormat pada orang tua, latihan. Jadi kedua-duanya itu jalan. Pembina melatih, para siswa atau adik-adik berlatih. Nah, saya mau bicara di dalam golongan penegak, golongan bantara. Mari kita pahami jawaban. Aku seorang pramuka, pramuka yang golongan penegak, pramuka penegak yang tingkatannya bantara. Jadi di dalam usia SLTA itu masuk golongan penegak dan ada tingkatan bantara. Ada beberapa sekolah yang pokoknya masuk di SMA lalu memakai baju pramuka, lalu golongan apa ya nggak tahu, lalu itu tingkatan apa ya nggak tahu. Maka kalau seperti itu ya pramuka membosankan karena nggak ada peningkatan. Sumber dan aturan jalannya pramuka adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebuah negara biasanya mempunyai undang-undang dasar. Lalu bagaimana harus dijalankan? Biasanya ada ya namanya mungkin macam-macam, itu ada GBHN, garis besar haluan negara. Haluannya itu mau ke kiri atau mau ke kanan ya berdasarkan anggaran dasar. Dalam anggaran dasar, keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas 2018 pasal 16 golongan pramuka. Berarti pramuka itu bukan sama saja. Bisa naik golongan, bisa naik tingkat. Bebannya, tantangannya tambah berat. Tetapi yang mampu mengatasi tambah terampil, tambah mendalam. Tantangan yang harus diselesaikan tambah sulit, tapi kalau bisa tambah mutu. Jadi ada tingkatan kepandaian. Maka dalam anggaran rumah tangga pramuka pasal 27 ayat 3C, tingkat SLTA umurnya sekitar 16 sampai 20 tahun. Itu termasuk golongan penegak. Jadi mereka itu masuk golongan penegak berdasarkan umur, umurnya sudah segitu ya masuk penegak. Itu hanya usia penegak, tapi sebetulnya belumlah penegak. Sebab untuk memakai emblem lah namanya itu ya, untuk memakai emblem penegak harus ada tata caranya. Termasuk atribut pangkalan pun sebenarnya harus demikian. Bukan secara otomatis saja begitu masuk SLTA sudah dipasang atribut lengkap terus emblem penegak, sebetulnya tidak begitu. Nah, maka ada tahap-tahapnya tentu saja. Misalnya pertama sebagai tamu penegak atau calon penegak atau tamu ambalan. Perpindahan dari SMP ke SMA secara umur adalah memasuki pramuka golongan penegak. Itu karena umur, tapi mestinya tidak otomatis. Umurnya otomatis naik memang umur, tetapi masuk penegaknya itu tidak otomatis. Jadi sekitar 2 minggu memasuki SLTA adalah masa perkenalan golongan penegak. Biarkanlah mengenal kegiatan penegak, nonton, mereka itu penonton. Mereka dapat disebut sebagai calon penegak atau tamu penegak. Setelah 2 minggu sebagai tamu, barulah mereka dilantik untuk menjadi penegak.
Mereka sah boleh menggunakan emblem penegak, bed gugus depan, bed kuaran, serta kuarcap. Itu setelah resmi diterima. Maka sebelum dilantik mestinya baju adik-adik kosong, tidak dipasangi bed dulu. Masa-masa penegak. Setelah dilantik penegak, maka mendapat materi penegak. Sudah ada kurikulumnya. Untuk masa SLTA itu ada 1 golongan dan 2 tingkatan. Tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Golongannya penegak. Nah, harus tambah terampil, bukan SMP lagi. Materi bukan materi SMP lagi. Harus ada peningkatan keterampilan, kematangan, dan keahlian tentu saja. Bahan materi lebih disebut, materi latih disebut syarat kecakapan umum. Jadi syarat-syarat orang disebut cakap. Nah, kenapa umum? Ya karena memang sifatnya umum. Jumlahnya yang harus dipelajari itu berjumlah 23 butir. Materi penegak bantara sebaiknya diselesaikan di akhir kelas 10. Mereka diadakan ujian setiap butirnya. Pertemuan memang diadakan seminggu sekali, tetapi sebetulnya itu bisa langsung juga diuji, tetapi juga bisa diadakan akhir tahun. Diuji sampai adik lulus, disebut cakap. Oh, memang bisa menguasai materi ini. Berarti memang pembina harus bertanggung jawab, betul-betul memang menguasai. Lulusnya ujian akan mengubah tingkat di dalam golongan penegak. Pembina pramuka tidaklah orang ahli dalam semua bidang. Maka untuk pengujian, pembina dapat meminta guru pelajaran menguji dan memberi penilaian lulus atau tidaknya. Karena pembina pramuka bukan ahli matematika, bukan ahli agama, bukan ahli kimia dan sebagainya. Maka ada kerjasama antara pembina itu supaya nanti memang anak ini, adik ini bisa disebut lulus. Maka sesuai kurikulum 2013, pramuka itu integral dengan intrakurikuler, sehingga semua guru berkewajiban menanamkan nilai karakter ini. Umpamanya materi renang, pembina minta tolong pengujinya guru olahraga. Misalnya public speaking bahasa Indonesia, bisa minta guru bahasa Indonesia. Karena guru bahasa Indonesia adalah orang yang mengerti, oh ini cakap, oh ini belum, gitu. Pendidikan karakter itu bukan tanggung jawab pembina pramuka melulu. Nilai kejujuran harus diterapkan di segala lini kehidupan, di pelajaran, di masyarakat, maupun ya pokoknya di mana dia tinggal. Baik, kita akan melanjutkan ke tingkatan dalam pramuka penegak. Dalam posisi ini pramuka golongan penegak tingkat bantara kalau udah lulus akan naik tingkat menjadi golongan penegak, tingkatannya tingkatan laksana. Tambah terampil, adik-adik juga merasa bangga. Oh, saya diakui naik tingkat gitu. Perpindahan menjadi pramuka penegak laksana juga harus ada pelantikan. Dalam pelantikan itu adik akan melepas bed pramuka penegak bantara, diganti dengan bed pramuka penegak laksana. Wadah kebanggaan tersendiri. Maka kalau dalam pramuka itu tingkatannya dilalui dengan sesuai aturan, ada kebanggaan tersendiri bagi adik-adik. Tidak bosan karena
ada rencana, oh ini saya mengerjakan ini, besok lulus untuk diganti bednya, saya mengerjakan ini, lulus besok ganti bednya, bangga. Kemudian juga ditambah sertifikat bahwa dia sudah lulus. Nanti juga diberi sertifikat sudah pindah ke laksana, begitu. Itu ada kebanggaan. Nah, selama ini beberapa pangkalan memang tidak melaksanakan itu, sehingga apa? Ya pramukanya monoton, pramuka tidak disukai, ya hanya begitu-begitu saja. Maka sebetulnya tidak bisa menyalahkan adik-adik yang malas pramuka, karena apa? Rasanya hanya begitu-begitu saja. Nah, selama masa tingkat laksana itu, adik harus menyelesaikan SKU laksana, syarat kecakapan khusus laksana. Jadi nanti memang sudah diterima menjadi tingkat laksana, tetapi nanti untuk dilantik betul-betul menjadi laksana ya harus menyelesaikan syarat-syaratnya. Materinya mirip Bantara, tetapi diolah secara lebih mendalam dan kreatif dan lebih menantang. Jadi bukan sama saja. Kalau sama saja lah kemarin udah mengalami ya bosan. Misalnya SKU Bahasa Indonesia harus lebih mendalam lagi, tidak sekedar membaca dan bercerita, tetapi kemampuan analisa itu sudah harus dimasukkan di tingkat laksana. Keterampilan harus lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi hidup nyata. Kalau keterampilan yang diajarkan pramuka sama saja kemarin sudah, sekarang dapat lagi, dan itu apalagi nggak bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari, ya pramuka membosankan. Pramuka bukan berhenti teori di awang-awang, tetapi diterapkan nyata. SKU laksana mestinya selesai akhir kelas 11, paling lambat pertengahan semester kelas 12 sebelum ujian, sehingga adik kita lulus sekolah berarti telah mempunyai keterampilan golongan penegak tingkat laksana, dan emblemnya itu atau badge-nya itu lulus masih menjadi miliknya. Itu suatu kebanggaan. Oh, saya itu sudah bisa menguasai ini, maka saya diakui, dan sekarang tingkatan saya adalah sudah dilaksana. Kebanggaan tersendiri. Golongan penegak tingkat laksana itu akan memasuki dunia perkuliahan perguruan tinggi. Nah, di sana nanti akan memasuki yang baru dengan nama golongan Pandega. Dan memang di sana hanya ada satu golongan, itu nggak ada tingkatannya nggak ada. Itu suatu kebanggaan lagi. Atributnya, badge-nya, emblemnya diganti lagi menjadi Pandega, bangga. Nah, kalau dilalui, maka proses ini sebetulnya kan menarik, membuat siswa bangga. Dan di dalam perguruan tinggi akan diterima ke pramuka Pandega, sebagaimana namanya harus siap memandegani rintangan dan yang ada yang mengancam. Menjadi seorang pramuka Pandega, bangga sekali. Jelas bahwa pendidikan pramuka itu berkelanjutan. Keterampilan akan diutuhkan selama orang masih hidup, akan dibutuhkan. Ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang akan memasuki dunia industri 4.0. Kita harus semakin terampil dalam kehidupan pramuka pun harus begitu. Dulu HP nggak ada, nggak perlu pakai HP. Sekarang pramuka juga harus menggunakan itu. Justru harus menggunakan itu. Itu ilmu pengetahuan yang harus dikuasai. Pramuka bukan sesuatu yang stagnan atau yang mandek, harus berkembang. Nah, begitu. Maka ya silahkan, kreativitas kita harus membina.
Nah, sekarang tema lain. Di dalam masa penegak, kita juga bisa bicara mengenai pramuka yang berdasarkan minat atau hobi. Selama penegak tadi, adik mungkin punya minat atau bakat. Usia SLTA udah kelihatan sekali. Saya minat di pesawat terbang, saya minat di pertanian, saya minat di keamanan, saya minat di ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Kelihatan. Nah, di dalam golongan penegak, hobi atau minat itu perlu diwadahi. Nah, namanya apa wadah itu? Saka, satuan karya. Di dalam satuan karya itu, adik-adik yang punya minat yang sama berkumpul menjadi satu dan mulai ada kegiatan-kegiatan yang bisa berguna di masyarakat. Misalnya yang disebut dengan Saka Bayangkara. Itu berguna bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Saka Taruna Bumi misalnya berguna sebagai pelopor kelestarian alam ini. Alam ini untuk anak cucu, tapi sekarang sudah dirusak. Memang hak untuk merusak alam ada, HPH, tetapi hak memotong, mengolah tidak berhenti di situ. Ada kewajibannya, yaitu apa? Habis menebang, menanami dengan bibit yang baru. Nah, selama ini tidak ada penanaman itu, hanya memotong saja. Nah, maka adik-adik pembina yang mempunyai minat tentang hal ini bergabung ke Saka Taruna Bumi. Ini diharapkan besok akan menjadi pelopor-pelopornya. Nah, ini maka untuk tentang saka-saka dan sebagainya, nanti kita akan nambahi materi baru. Itu hanya pengantar saja. Baik, yang terakhir, tidak semuanya akan diberikan, tetapi ini sudah bisa ditunjukkan dulu yang disebut syarat kecakapan umum Bantara itu apa saja. Jangan sampai nanti adik-adik tidak tahu, mungkin juga malah buku yang kecil itu nggak punya. Pokoknya kita pramuka hanya upacara selesai. Tidak, itu harus ada buku kecil, buku SKU itu, supaya nanti masing-masing merasakan, oh, saya sudah menguasai materi SKU nomor 1 misalnya, atau nomor 5, atau misalnya SKU nomor 11. Nah, itu harus tahu. Untuk mencapai tingkat penegak Bantara, calon penegak harus memenuhi syarat kecakapan umum. Ini misalnya yang nomor 1 itu untuk yang beragama Islam, misalnya dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Lalu mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Tahu tata cara merawat dan mengurus jenazah. Dapat membaca doa ijab kabul zakat. Dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Nah, kalau nanti siswa atau adik-adik yang beragama Muslim, ya akan diuji itu, aturannya itu. Nah, kalau sudah memang sudah hafal, itu nanti SKU nomor 1 ditandatangani oleh pembina, lulus, beres, tanggal sekian. Nah, nanti setiap butir akan seperti itu. Untuk adik-adik yang beragama Katolik, ya ada lagi, ada juga misalnya tahu dan paham makna arti gereja Katolik. Nanti diuji. Dapat memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja Katolik, umpamanya seperti itu. Jadi untuk SKU nomor 1, agama Islam mempunyai beban sendiri, agama Katolik mempunyai beban sendiri. Silahkan dipelajari dan itu nanti diuji. Maka kalau merasa sudah lulus, bangga, oh saya itu ya.
Nah, ini untuk yang beragama Hindu. Untuk yang beragama Hindu ya ada lagi, ada sendiri. Baik. Lalu untuk yang beragama Buddha, misalnya Sada, mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama. Sada mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama, menjelaskan sejarah Buddha Gautama, menjelaskan Tiratana sebagai pelindung, menjelaskan kisah-kisah sejarah penulisan kitab suci Tripitaka. Ya, itu materi yang harus dikuasai oleh para adik-adik yang beragama tertentu gitu ya. Lalu yang kedua, ini salah satunya misalnya berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan santun kepada sesama teman. Jadi mungkin bisa secara pribadi memang pembina mengawasi ini kalau ada teman yang mengatakan salah, berani mengkritik, tapi mengkritiknya mengkritik menjatuhkan atau mengkritik membangun. Nah, itu perlu ada diarahkan. Soalnya harapannya itu kita membina supaya karakternya itu adalah mau mengkritik teman, tetapi kritik yang membangun. Lalu yang nomor 3, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Ada beberapa teman yang nggak mau menghormati teman yang lagi ngomong, gitu. Jadi ada teman yang memang tidak disukai, maka ketika teman itu ngomong, lalu dicegat-cegat, dipotong-potong. Nah, itu namanya tidak bisa mengikuti diskusi dengan baik. Diskusi yang baik tentu saja ada kesempatan untuk ngomong. Jadi ketika teman kita ngomong, kita tugasnya mendengarkan. Ketika kita tugasnya ngomong, maka teman yang lain gantian mendengarkan. Nah, nanti di dalam diskusi bisa memang ada debat dan sebagainya. Kalau debat ya kadang-kadang ada yang bisa mencegat pembicaraan ketika pembicaraan belum selesai. Tetapi itu adalah latihan. Jadi ada latihan seperti itu, maka ya memang menjadi lebih terasa bagi adik-adik bahwa saya setiap minggu itu bisa menguasai materi SKU ini. Minggu depan saya akan menguasai materi itu. Nah, maka dalam seminggu ini mudah-mudahan memang belajar juga. Ya, inilah maka kita harapkan memang menjadi pramuka ya suatu yang bagus, maju, terasa, berguna. Nah, saya kira untuk mempersingkat waktu ini tentang materi-materi SKU ya bisa dipelajari sendirilah di dalam kegiatan pramuka. Soalnya ini kan 23, jadi nanti videonya terlalu panjang, tapi ini bisa dilihat sampai akhir, lalu nanti bisa dibicarakan dengan kakak pembina yang ada di tempat pangkalan masing-masing. Pasti kakak pembina juga akan membantu dan mau mengusahakan supaya menjadi semuanya bagus, semuanya lulus, dan semuanya akan menjadi terampil. Lalu muncullah karakter. Percayalah adik-adik bahwa sekarang memang kita melakukan tindakan pramuka itu nggak menyenangkan mungkin, tetapi nanti ketika kita dewasa dan kita punya anak, nanti baru akan menyesal, kok saya dulu nggak ikut pramuka dengan serius ya, sekarang lalu memaksakan anaknya untuk kamu naik pramuka serius, karena saya sudah merasakan sebetulnya berguna sekali pramuka itu, tapi sekarang udah terlambat. Ya walaupun nanti anaknya juga akan melewati usia yang sama yang memandang kan pramuka itu nggak berguna. Tapi dengan penjelasan ini menjadi jelas kalau pramuka dilakukan dengan tahap-tahap yang jelas, maka akan terasa peningkatannya. Semakin hari meningkat, maka juga akan timbul daya tariknya. Ya, mengingat bahwa video ini nanti nggak terlalu panjang, maka saya cukupkan sekian saja dan saya ucapkan salam pramuka.